Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Pada kesempatan kali ini, kita akan membagikan sedikit video tentang Sultan Iskandar Muda. Sebelum kita nonton seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share ini gratis. Jadi, jangan lupa tekan ya teman-teman. Iskandar Muda adalah Raja Aceh yang dikenal gigih dalam menentang kehadiran Portugis di Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Portugis melakukan penyerangan terhadap Aceh, namun mengalami kegagalan. Portugis bersikeras untuk mengambil alih dan memonopoli perdagangan lada di Aceh. Padahal saat itu, Sultan Iskandar Muda menduduki tahta dalam usia yang sangat muda, namun dikenal sangat berani. Ia menggantikan pendahulunya Sultan Ali Riayat Shah tahun 1604 sampai tahun 1607, yang kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada tahun 1539. Ayahnya adalah keturunan dari Raja Mahkota Alam, sedangkan ibunya keturunan Raja Darul Kalam. Sejak kecil, orang tuanya mendidik Sultan Iskandar Muda dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan, karena kelak ia akan mewarisi tahta ayahnya. Pada masa pemerintahan Sultan Ali Riayat, Iskandar Muda pernah dipenjara karena telah menentang kebijakan Sultan Ali. Iskandar Muda melihat bahwa Sultan Ali tidak cakap dalam menangani perampokan dan bahaya kemiskinan yang diderita oleh rakyat Aceh. Melihat kekacauan internal yang terjadi pada pemerintahan Sultan Ali, Portugis memanfaatkan kondisi Aceh yang lemah dengan menyiapkan kapal armadanya untuk menyerang Aceh. Melihat kondisi tersebut, Iskandar Muda yang sedang ditahan mengirimkan surat kepada Sultan Ali untuk menawarkan bantuan memimpin serangan terhadap Portugis. Sultan Ali Riayat ternyata menyetujui permintaan tersebut. Keberhasilan Iskandar Muda mengusir Portugis dari Aceh membuat pamornya menjadi sosok yang populer sebagai calon Sultan Aceh berikutnya. Pada 4 April tahun 1607, Sultan Ali wafat dan Iskandar Muda dinobatkan menjadi Sultan Aceh yang baru. Sejak bertahta pada tahun 1907, Kesultanan Aceh Darussalam kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa keemasan karena melakukan ekspedisi penaklukan di daerah sekitarnya. Pada tahun 1612 Delhi ditaklukkan, disusul Johor setahun kemudian. Pada tahun 1614, Bintan juga dapat ditaklukkan. Berikutnya, secara berturut-turut, dikalahkannya Pahang tahun 1618, Kedah tahun 1619, dan Nias tahun 1624, sampai tahun 1625. Hal itu membuat wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh, masa Sultan Iskandar Muda pun semakin bertambah luas. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar pantai barat dan pantai timur Sumatera. Kutaraja yang sekarang menjadi Banda Aceh merupakan tempat transit yang dapat menghubungkan perdagangan ke dunia barat. Saat itu, Kutaraja menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal asing dari mancanegara untuk membeli lada. Begitulah masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, sebagaimana dikutip dari buku kumpulan Pahlawan Indonesia terlengkap oleh Minawati, Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia, dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman, dan Ensiklopedia Pahlawan, Semangat Pahlawan Perintis Kemerdekaan Indonesia oleh R. Toto Sugiarto. Kisah perlawanan terhadap Portugis yang telah menguasai Malaka sejak tahun 1511 menjadi musuh utama yang dihadapi Sultan Iskandar Muda. Keberadaan Portugis kala itu juga menjadi ancaman bagi Aceh. Portugis pun juga menganggap Aceh sebagai ancaman terhadap monopoli perdagangannya. Oleh karena itu, keduanya sering terlibat bentrokan bersenjata. Kapal Portugis yang berlaut di Selat Malaka kerap menerima serangan dari armada Aceh. Dari awal pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda memang berniat melakukan politik konfrontasi untuk mengusir Portugis dari Malaka sesegera mungkin. Bahkan untuk memperkuat armadanya, Sultan Iskandar Muda membentuk angkatan perang dengan mendatangkan pelatih dari luar negeri. Keberhasilan Sultan Iskandar Muda ditandai dengan terbentuknya Angkatan Perang Aceh
Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga tidak memberi toleransi kepada kerajaan yang menjalin hubungan dengan Portugis. Seperti Kerajaan Johor, perlawanan Sultan Iskandar Muda kemudian ditunjukkan dengan membuat berbagai peraturan yang harus ditaati oleh semua bangsa yang masuk ke Aceh. Dengan angkatan perangnya, Sultan Iskandar Muda tidak segan-segan melawan dan menumpas kekuatan asing yang ingin merebut wilayahnya. Pada tahun 1615, Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka, namun belum berhasil. Berikutnya, serangan terbesar Aceh ke Malaka terjadi pada tahun 1629. Pasukan Aceh saat itu berkekuatan 236 kapal dengan 20.000 prajurit. Bertempur melawan Portugis di Malaka dan berlangsung lama, hingga menimbulkan korban jiwa. Namun kemudian, penyerangan tersebut mengalami kekalahan akibat lemahnya pengawasan dari daerah luar laut, sehingga muncul banyak bala bantua kepada pihak Portugis, di antaranya dari Pahang dan Goa. Setelah serangan kedua tidak juga berhasil, Sultan Iskandar Muda memutuskan untuk menghentikan serangan. Ia kemudian memusatkan tenaga dan pikirannya untuk kemakmuran rakyat dan Aceh. Fokus menata wilayah hingga perekonomian Aceh. Sultan Iskandar Muda juga dikenal pintar dalam menata wilayahnya dengan membagi kerajaan berdasarkan bidangnya masing-masing. Dalam hal perekonomian, Sultan Iskandar Muda juga membuat peraturan yang menjamin kesejahteraan rakyat di bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan. Salah satu strateginya adalah dengan membuat aturan bahwa negara yang boleh masuk ke wilayah kekuasaan Aceh hanya Inggris dan Belanda. Itu pun dengan jangka waktu tertentu, dan wajib tunduk kepada peraturan yang berlaku di Aceh. Atas perjuangan di berbagai itu, kemudian Selat Malaka yang dikuasai Aceh berhasil menjadi jalan perdagangan internasional. Kala itu, barang-barang ekspor Aceh antara lain berupa beras, lada, timah emas, perak, dan rempah-rempah. Sedangkan barang impor meliputi kain dari Coromandel India, porselen dan sutra Cina dan Jepang, minyak wangi dari Eropa dan Timur Tengah, minyak wangi dari Eropa dan Timur Tengah. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Jejak Pahlawan oleh J.B. Sudarmanto. Penghargaan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda meninggal dunia pada 27 Desember tahun 1636 di usia 43, atas jasanya kepada negara dan rakyat Aceh. Sultan Iskandar Muda dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI 77 TK tahun 1993. Selain gelar, nama Sultan Iskandar Muda juga diabadikan sebagai nama Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh, dan nama jalan di beberapa kota atau daerah di Indonesia. Hanya sekian dari channel Suara Sejarah Islam yang telah menceritakan sedikit tentang Sultan Iskandar Muda. Semoga menjadi bahan renungan bagaimana susahnya pahlawan kita untuk membangun Aceh ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.